Pertama-tama, sebelum saya ajukan satu persatu pertanyaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim Mercy maupun tim dokter yang ada di Rumah Sakit Umi, begitu juga yang dari laboratorium, atas kerja sama Anda, atas jasa-jasa Anda merawat saya selama ini. Jazakumullah khairan jazaa, sehingga saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mohon maaf kalau karena Anda sibuk merawat Anda, akhirnya Anda harus dihadirkan dalam sidang ini. Tapi saya tegaskan, bukan saya yang membawa Anda ke sidang ini, tapi jaksa penuntut umum yang membawa Anda ke dalam sidang ini. Saya mohon maaf kalau kenyamanan Anda terganggu dalam sidang ini. Khusus untuk Ibu Dr. Merina, selamat ulang tahun yang ke-48 Ibu. Semoga panjang umur, memperhatikan ibadah, sehat walafiat. Yang saya lebih minta maaf lagi ulang tahun masih hadir di sidang. Mohon maaf. Baik, kita mulai saja. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sifatnya umum. Artinya umum untuk seluruh dokter yang hadir dalam persidangan ini. Nanti baru saya tanya satu persatu. Yaitu pertama, yang ingin saya tanya, selama pandemi, Anda semua berhubungan dengan penanganan yang terkait COVID, baik menyangkut laboratorium maupun menyangkut perawatan dan lain sebagainya. Apakah ada kasus yang Anda tangani yang berkaitan dengan COVID yang naik ke pengadilan seperti kasus saya ini? Nah, kita mulai dari Dr. Sabini. Apa ada kasus lain yang COVID naik ke pengadilan sampai Anda ikut hadir di sidang selain kasus saya? Tidak ada. Dr. Hadidi? Tidak ada. Dr. Mia? Tidak ada. Dr. Faris? Tidak ada. Dr. Merina? Tidak ada. Dr. Nuri? Tidak ada. Jadi sepakat, tidak ada satu kasus pun yang menyangkut pasien COVID yang selama ini Anda tangani terkait dengan pandemi selama ini yang dipidanakan ke pengadilan sampai dokter-dokternya dihadirkan ya ke dalam sidang. Tidak ada ya. Terima kasih atas jawabannya. Itu pertama yang ingin saya tegaskan. Yang kedua tadi sudah simpang siur, tapi saya ingin melangkungkan saja bahwa sebelum tanggal 8 Februari, di tanggal 8 Februari itu ada keputusan Menteri Kesehatan. Ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 tahun 2021 yang menjadikan tes swab antigen itu sebagai tolok standar ukur penentuan COVID. Itu 8 Februari 2021. Sebelum itu tidak ada ketentuan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nuri. Nah, pertanyaan saya, sebelum turunnya keputusan Menteri Kesehatan, tadi beberapa dokter mengatakan, termasuk saat dirawat, yaitu bulan November tahun 2020, tidak ada ketentuan kalau antigen itu dijadikan tolok ukur untuk memastikan seseorang itu positif COVID. Yang bisa menentukan atau memastikan positif COVID adalah tes PCR. Nah, yang saya mau tanya kepada Dr. Sarbini lebih dahulu, apa betul saat perawatan itu, apa betul saat itu yang menjadi tolok ukur menentukan pasien itu positif atau tidak positif adalah tes swab PCR, bukan antigen? Apa betul begitu Dr. Sarbini? Betul. Dr. Hadidi? Ya. Betul. Dr. Mea? Betul. Dr. Faris tahu itu ya. Dr. Merina? Betul. Dr. Nuri? Betul. Nah, jadi artinya kalau sudah ada tes PCR baru bisa ada ditentukan seseorang itu positif atau tidak positif. Baik, pertanyaan berikutnya. Sepengetahuan Dr. Sarbini, tim Mercy semua, tim PCR, tes PCR yang dilakukan terhadap saya di Rumah Sakit Umi, itu tanggal berapa? Mungkin masih ingat harinya? Hari Jumat. Hari Jumat berarti tanggal 27 November. Baik, mungkin Dr. Hadiki masih ingat saya dibawa ke Rumah Sakit Umi hari apa? Hari malam itu ya, Selasa malam, Rabu pagi dini hari. Ya, sampai Rumah Sakit itu ini penanganan 2425. Ya, artinya PCR itu ada setelah saya dirawat di Rumah Sakit Umi. Jadi dari awal belum ada tes PCR ini. Nah, ini dulu yang saya ingin pastikan.
Nah, adapun tadi Dokter Nerina mengatakan mengakui dengan jujur bahwa diagnosa awal yang dibuat oleh beliau adalah atas informasi daripada Dokter Hadiki. Betul Dokter Nerina ya. Nah, karena informasi dari Dokter Hadiki tadi menyatakan kata Dokter Nerina konfirmasi COVID. Nah, saya sekarang tidak ingin bicara tentang istilah itu, tapi saya hanya ingin memastikan bahwa pertanyaannya seperti tadi, bahwa di saat itu yang bisa menentukan seorang pasien disebut positif COVID atau tidak positif COVID adalah tes PCR, bukan tes swab antigen. Nah, pertanyaan saya sekali lagi kepada Dokter Sarbini, betul begitu dokter ya? Dokter Hadiki betul begitu? Dokter Mea? Dokter Faris? Betul. Dokter Nerina? Betul. Dokter Nuri? Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi sudah saya singgung bahwa tes PCR dilakukan terhadap saya adalah tanggal 27, yaitu hari Jumat di Rumah Sakit Umi. Informasinya betul begitu Dokter Sarbini, Dokter Hadiki, Dokter Mea, Dokter Faris? Tes PCR di Rumah Sakit Umi. Anda tahu saya dilakukan tes PCR? Nggak tahu ya? Ya nggak apa-apa. Karena ya Anda waktu itu lagi cuti ya. Dokter Nerina? Betul, pada hari Jumat waktu itu di tes PCR ya. Nah, baik, kemudian Dokter Nuri pada hari itu menerima sampelnya ya. Ya, berarti sepakat dilakukan tes PCR terhadap saya adalah tanggal 27 November. 27 November. Nah, kemudian tadi ada keterangan dari Dokter Diki, hasilnya dikirim ke Rumah Sakit Umi tanggal 30 November, hari Senin. Karena terbentur weekend ya. Weekend itu kan Sabtu, Ahad tuh Sabtu Minggu itu kan kita belum dapat hasilnya kalau nggak salah hari Senin dikirim ke Rumah Sakit Umi. Hari Senin hasil itu saya dapatkan, saya ambil. Oh dapat ya, jadi hari Senin itu Anda dapat hasilnya. Ya baik, jadi hasil yang menunjukkan saya ini positif COVID adalah tanggal 30 November. Baik, terima kasih. Saya pikir itu keterangan sangat penting sekali. Baik, yang berikutnya, tadi ada hal yang sangat menarik sekali dari Dokter Nuri. Dokter Nuri tadi mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di lab RSCM itu tersambung. Bahkan tadi ada kalimat terlapor langsung, yaitu ke Satgas Nasional COVID-19. Betul. Berarti hasil tes saya itu terlaporkan ke Satgas COVID Nasional. Ya, itu penting sekali. Saya minta itu betul-betul dicatat oleh majelis hakim. Artinya tidak benar kalau dikatakan laporan sampel saya itu tidak terlaporkan. Bahkan ini terlaporkan ke Satgas COVID Nasional. Real time. Terlaporkan secara real time. Baik, yang berikutnya lagi ada yang lebih menarik lagi dari Dokter Nuri. Saya catat betul bahwa tadi pada saat ditayangkan oleh jaksa, saya sedang makan dengan dengan anak dan dengan mantu. Nah, tadi Dokter Nuri mengatakan memang pada saat itu belum ada aturan. Saat itu Bu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saat itu belum ada aturan, kemudian saya makan bersama anak menantu, apa itu melanggar aturan? Kan belum ada aturan. Nah, bisa disebut melanggar aturan? Tidak bisa. Terima kasih Ibu. Boleh diinikan nanti. Terima kasih Ibu. Jadi saya tidak melanggar aturan karena memang aturannya belum ada. Baik, nah sekarang saya ingin secara berurut, saya memulai dari Dokter Sarbini. Terima kasih Dokter Sarbini. Kalau tadi Anda ada yang menuduh Anda tidak tegas, dan saya mengatakan di sini, Anda dokter yang tegas dan Anda dokter yang cerdas. Saya akan buktikan melalui pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Kenapa saya katakan Anda dokter yang tegas? Karena tadi Anda bicara secara objektif dokter. Nah, tolong diperhatikan ini yang Anda sampaikan tadi, bahwa saya memang sakit. Pandangan objektif dokter. Berarti Anda tegas menyatakan saya sakit secara objektif dokter. Dan yang kedua, Anda juga menyatakan secara objektif dokter, bahwa saya memang harus dirawat. Itu pandangan objektif dokter. Dan di dalam penanganan pasien, tadi pertanyaan terakhir dan sempat Anda jawab, dalam penanganan pasien Anda harus berpegang kepada objektif dokter, bukan kepada subjektif pasien. Sampai di situ Anda tegas, Anda cerdas, luar biasa. Nah sekarang saya ingin masuk yang menjadi persoalan, yaitu soal subjektif pasien. Nah tadi Anda sampaikan
Ya, ini yang saya mau tanya. Kalau ada pasien, dia ditanya oleh Anda, bagaimana yang Anda rasakan? Ya, saya sebenarnya baik-baik aja, saya nggak ada rasa mual, nggak pusing, nggak meriang. Nah, terus kalau si pasien mengatakan, saya sehat dok. Kemudian begitu Anda periksa, ternyata dia sakit. Apakah si pasien tadi boleh disebut berbohong? Tidak boleh disebut berbohong. Jadi tidak berbohong. Nah, ini konteks yang saya mau sampaikan. Sebetulnya tadi yang Anda sampaikan itu adalah dalam konteks bohong atau tidak bohong. Nah, bukan dalam konteks penanganan. Kalau dalam konteks penanganan Anda tegas mengambil objektif dokter, begitu ya? Bukan mengambil subjektif pasien. Tapi persoalannya di BAP Anda, Dokter Sarbini, Anda ini kan ditanya oleh penyidik. Nah, Anda ditanya oleh penyidik. Nah, penyidik ini bertanya dalam konteks bohong atau tidak bohong. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi begitu tadi Anda sudah menjawab bahwa dalam subjektif pasien nggak bisa dianggap berbohong. Betul begitu. Jadi pasien tidak bisa dianggap berbohong karena dia tidak tahu. Betul begitu pasal gini. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, Anda dokter yang tegas dan Anda dokter yang cerdas karena Anda bisa membedakan antara objektif dokter dengan subjektif pasien. Terima kasih banyak. Dan istilah ini sangat ilmiah. Jadi kalau dalam dunia akademik, istilah ini sangat ilmiah dan terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Terima kasih dokter Sarbini. Nah, kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan juga di sini kepada Dokter Hadiki. Nah, kita mulai kepada Dokter Hadiki. Dokter Hadiki yang ingin saya tanyakan di sini ada beberapa hal, Pak Dokter. Kita kembali keingatannya. Setelah tes PCR saya dinyatakan positif dan hasilnya Anda dapat tanggal 30 November tadi. Saat itu saya masih di rumah sakit Umi atau sudah pulang? Sudah pulang. Nah, baik. Nah, kemudian Pak Dokter ingat nggak bahwa di awal Desember saya sudah tidak di rumah sakit Umi lagi. Pak Dokter dengan kawan-kawan dari Mercy ya, itu mengambil lagi tes swab antigen. Nah, saya dan istri, karena memang saya minta coba dong, saya mau tahu di Petamburan, kalau nggak salah saat itu saya minta dites dan hasilnya saat itu adalah non reaktif. Apa masih ingat? Ya, ingat. Masih ingat ya. Jadi itu setelah PCR. Dan setelah PCR, karena dari rumah sakit kondisi saya makin membaik, saya penasaran. Di awal Desember saya minta diperiksa lagi antigen oleh tim Mercy. Dan saat itu diperiksa hasilnya Hasil rapid antigen. iya, sesuai reaktif. Ya, waktu itu kan saya senang sekali karena non reaktif. Saya senang, istri senang, karena kalau dinyatakan non reaktif kan ini udah menuju sembuh ini. Terus Anda ingat lagi nggak? Pada saat terjadi pembunuhan terhadap 6 pengawal saya, saat itu Anda khawatir, saya tertekan, saya stres, saya depresi. Anda ingin betul bertemu dengan saya. Dan akhirnya saya minta tim Mercy datang ke pondok pesantren Markas Syariat di Megamendung pada tanggal 9, ingat? Tanggal 10-nya saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, ingat ya? Baik, di malam itu kita kan melakukan tes swab antigen lagi ya? Ya, rapid antigen. Iya, terus hasilnya bagaimana? Non reaktif lagi, alhamdulillah. Besoknya saya ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya saya juga diperiksa swab antigen. Tapi saya minta harus disaksikan oleh tim Mercy. Masih ingat? Nah, saat itu dari tim Mercy yang datang siapa? Saya hadir. Nah, Anda yang datang dan Anda menjadi saksi. Apa hasil di ketiga itu? Sama seperti yang disaksikan oleh tim dokter dari kepolisian, Ya. hasil rapid antigen non reaktif. Non reaktif. Jadi artinya setelah keluar dari rumah sakit Umi ini, kondisi saya makin membaik ya. Makin membaik sampai 3 kali dites antigen itu semuanya hasilnya non reaktif. Ya, terima kasih banyak Dokter Hadiki, ini luar biasa. Baik. Kemudian ketika Anda membawa saya ke rumah sakit, tadi ada keterangan dari Dokter Nerina, Anda dengar sendiri. Nah, saya pikir di sini ada miskomunikasi. Kalau bagi saya ini, saya tidak ingin memperbesar masalah, tapi saya tahu betul Anda ini kan kerja di rumah sakit Cipto, bukan? Betul. Sebagai apa di sana? Sebagai DPJP, rumah sakit Cipto. Rumah sakit Cipto. Anda juga punya pasien orang-orang yang terkena COVID? Ya, saya Banyak pasien Anda di sana? ketua penanganan COVID di Ketua penanganan COVID di rumah sakit Cipto ya.
Baik, nah pertanyaan saya begini, setiap hari kan Anda sibuk, saat Anda ingin membawa saya ke rumah sakit, pagi itu Anda bekerja di rumah sakit itu kan? Ya, betul. Betul, menangani pasien sampai sore. Ya, selalu. Nah, kemudian setelah itu baru ke Sentul untuk menjemput saya ke rumah sakit. Ya, benar. Betul, kemudian sampai di rumah sakit tengah malam. Ya. Nah, saya mau tanya, jujur, Anda sebagai dokter, dari pagi, dari Cipto ke Bogor, ke rumah sakit Bumi, sampai lewat tengah malam, lelah tidak? Ya, lebih. Lelah, capek betul ya. Baik, saya hanya ingin mengatakan di sini, Dokter Hadiki, kepada Anda, bahwa saya sebagai pasien, saya sangat memaklumi kalau terjadi miskomunikasi atau misinformasi antara Anda dengan Dokter Nirina, karena saat itu memang Anda lelah betul, dan Dokter Nirina juga bukan tidak lelah. Dokter Nirina juga kerja dari pagi, ada 3 rumah sakit, ada banyak pasien COVID-nya, dan ini kan terjadi operan ini kan lewat tengah malam nih, yang 00.30 itu kalau nggak salah. Betul. Ya, jadi sekali lagi di sini saya tidak ingin mempermasalahkan itu. Saya kembali kepada pernyataan tadi bahwa yang memastikan saya COVID atau tidak COVID di bulan November itu adalah swab antigen atau swab PCR. November itu swab PCR. Swab PCR. Jadi kalau belum ada PCR, saya belum bisa dikatakan positif COVID. Begitu kan? Ya, berdasarkan laboratorium belum bisa menyatakan positif. Iya. Baik. Nah, jadi itu terima kasih banyak karena itu penting sekali.